Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raptandra Chavanovic dari SMK Negeri 1 Sidoarjo. Saya di sini akan melakukan ujian lisan akhir. Pertama, cara melakukan pengebanan uang tunai. Pertama, menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. Kedua, menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin sortir ULE dan UTLE. Ketiga, merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengebanan sesuai dengan ilustrasi. Keempat, mengeban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan. Dengan ketentuan posisi ban untuk emisi baru menutupi nol ketiga dari kiri sehingga terlihat 100 atau 500. Terus posisi ban untuk emisi lama menutupi nol keempat dari kiri sehingga terlihat 1000 atau 5000. Selanjutnya adalah menyelotip kertas ban. Dengan ketentuan selotip tidak boleh menempel pada uang tunai. Kedua, cara melakukan bongkaran kaset mesin ATM atau CRM. Pertama, mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Ketentuan meja kerja harus steril dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Kedua, menunjukkan form OR dan receipt print ke CCTV. Ketentuan taati ketentuan harus menunjukkan form OR dan receipt print ke CCTV. Ketiga, menunjukkan nomor kanvas back ke CCTV. Taati ketentuan harus menunjukkan nomor kanvas back ke CCTV. Keempat, merusak sel kanvas back. Setelah merusak sel kanvas back harus disimpan. Kelima, membuka kanvas back. Membuka kanvas back harus hati-hati agar tidak merusak kaset ATM atau CRM. Keenam, mengeluarkan kaset dari kanvas back. Mengeluarkan kaset dari kanvas back harus hati-hati agar tidak merusak kaset ATM atau CRM. Ketujuh, menunjukkan nomor kaset dan kondisi sel kaset ke CCTV. Taati ketentuan harus menunjukkan nomor kaset dan kondisi sel kaset ke CCTV. Kedelapan, merusak sel kaset. Setelah merusak sel kaset harus disimpan. Kesembilan, membuka kaset. Membuka kaset harus menggunakan kunci yang sesuai. Ke-10, mengeluarkan uang dari kaset. Mengeluarkan uang dari kaset harus hati-hati agar uang tidak berceceran. Ke-11, menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan ke bawah meja kerja. Menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan harus di bawah meja kerja dan disimpan dengan hati-hati. Ke-12, menghitung uang dengan mesin hitung. Menghitung uang dengan mesin hitung harus sesuai dengan prosedur yang sudah dijelaskan. Ke-13, mengikat uang yang telah dihitung. Mengikat uang yang telah dihitung harus per 500 lembar dan untuk uang yang tidak bulat 500 lembar harus diikat dengan jumlah yang berbeda atau diberi tanda lain sesuai dengan kesepakatan. Ke-14, menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. Taati ketentuan harus menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. Ke-15, mengisi form hitung uang rekonsiliasi CPC ATM atau CRM. Mengisi form hitung uang rekonsiliasi CPC ATM atau CRM. Ke-16, mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya. Harus sesuai dengan urutan yang di atas. Dan yang terakhir, melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Taati ketentuan harus melaporkan hasil bongkaran ke supervisor. Yang ketiga, jenis-jenis atau macam-macam transaksi di CIT. Dalam operasi cash in transit atau CIT, ada berbagai jenis transaksi yang biasanya dilakukan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Pengambilan uang tunai. 2. Pengantaran uang tunai. 3. Pengisian ATM. 4. Pemindahan dana antar bank.
5. Pengambilan dana pengantaran logam. 6. Penarikan uang tunai dari pusat pengolahan. 7. Transportasi uang untuk acara khusus. 8. Pengolahan uang kembalian. 5. Definisi transaksi coins on site atau COS. Transaksi COS adalah proses perhitungan uang tunai atau barang berharga yang dilakukan langsung di lokasi klien. Dalam konteks layanan cash in transit, COS berarti uang tunai atau barang berharga dihitung di tempat klien, misalnya bank, retail, atau lokasi bisnis lainnya, sebelum atau setelah diangkut. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akurasi, dan keamanan dalam perhitungan dan penanganan uang atau barang berharga tersebut. 6. Definisi transaksi global count atau GC atau bulk bundle content BBC. Transaksi global count adalah proses perhitungan uang tunai yang dilakukan secara keseluruhan atau secara menyeluruh, seringkali di luar lokasi klien. Dalam konteks layanan cash in transit, GC atau BBC melibatkan perhitungan jumlah uang tunai secara besar-besaran, biasanya di fasilitas yang disediakan oleh penyedia layanan CIT, sebelum atau setelah uang tersebut diangkut. Proses ini memungkinkan klien untuk memverifikasi jumlah uang tunai yang mereka kirim atau terima dengan lebih efisien dan akurat. Definisi transaksi site to content atau STC. Transaksi site to content atau STC adalah proses di mana pengirim atau penerima mengumumkan jumlah uang atau barang berharga yang akan dikirimkan atau diterima sebelum transaksi tersebut terjadi. Dalam konteks layanan cash in transit, STC mencakup pengumuman jumlah uang tunai atau barang berharga yang akan diangkut antara lokasi pengirim dan penerima kepada penyedia layanan CIT untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan transparansi dalam proses pengangkutan. Hal ini membantu mengurangi risiko perselisihan atau ketidaksepakatan tentang jumlah yang dikirim atau diterima. Keempat, cara melakukan replenishment mesin ATM. 1. Memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau cek device. 2. Membuka fascia atas. 3. Mengubah mode normal menjadi mode SOP. 4. Masuk ke menu replenishment. 5. Melakukan print counter. 6. Melakukan clear cache. 7. Melakukan print counter. 8. Membuka pintu fascia bawah. 9. Membuka berangkas. 10. Mengeluarkan kaset atau cartridge box denominasi 11. Mengeluarkan kaset atau cartridge atau box reject atau retract. 12. Memasukkan kaset atau cartridge atau box reject atau retract baru. 13. Memasukkan kaset, cartridge atau box denominasi baru. 14. Melakukan add cache. 15. Melakukan print counter. 16. Melakukan test cache atau test dispense. 17. Melakukan print counter. 18. Melakukan admin card. 19. Menutup berangkas. 20. Menutup pintu fascia bawah. 21. Mengubah mode SOP ke mode normal. 22. Menutup fascia atas. 23. Mengisi formulir replenishment. Kelima, cara melakukan pergantian kertas thermal pada mesin ATM atau CRM. 1. Memutar kunci fascia atas untuk membuka bagian fascia atas pada mesin ATM. 2. Membuka fascia atas pada mesin ATM. 3. Menekan tombol pembuka penjepit kertas untuk mengambil sisa kertas yang masih terjepit pada printer mesin ATM. 4. Mengangkat roller kertas yang berada pada dudukan roller kertas. 5. Memasang kembali roller kertas ke dudukan roller kertas. 6. Memasang kembali penjepit kertas yang sebelumnya dibuka. 7. Memasukkan kertas ke guider kertas. 8. Mengambil kertas hasil tes print pada bagian tempat keluaran kertas. 9. Menutup kembali fascia atas pada mesin ATM
dengan didorong ke arah belakang mesin ATM. 10. Memutar kunci pas ke atas untuk mengunci kembali pas ke atas mesin ATM. Sekian ujian lisan akhir dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.